Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Citra Anggun Kinanti SKM MEPIK selaku Pembina UKM Hero, Saudari Nabila Syafia selaku Ketua Umum UKM Hero, dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan musyawarah besar UKM Hero periode 2024-2025. Musyawarah ini merupakan momen penting bagi organisasi kita untuk mengevaluasi kinerja, merumuskan program kerja, dan menentukan arah organisasi ke depan. Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya, Karistia, selaku pembawa acara, untuk menyampaikan rangkaian acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Sambutan pembina UKM Hero. 4. Dokumentasi. 5. Pembacaan agenda oleh Presidium Sementara. 6. Sidang pengesahan. 7. Penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara musyawarah besar UKM Hero periode 2024-2025 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pembina UKM Hero. Kepada Ibu Citra Anggun Kinanti SKM MEPIT, dipersilakan. Oke, mohon maaf ya. Sudah terdengar suara saya, adik-adik? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua UKM Hero, Saudari Nabila. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Pelaksana Kegiatan, ya, Kaisaria Amanda. Dan juga yang saya sayangi seluruh panitia dan juga adik-adik anggota dari UKM Hero. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini gitu melalui via Zoom dalam acara musyawarah besar ADART UKM Hero 2025. Ya, salawat salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Oke, adik-adik, hari ini kita akan merancang gitu ya. Kita akan merumuskan program kerja apa yang nantinya akan kita jalankan dalam 1 tahun kepengurusan ke depan gitu. Harapan saya adalah kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, komitmen adik-adik bisa terjaga dengan baik gitu. Apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita susun bersama ini bisa menjadi komitmen bersama dan juga bisa dijalankan bersama. Nah, adik-adik semua kegiatan itu sudah pasti nanti akan ada kendalanya gitu ya. Dan kesuksesan dari UKM ini itu tidak hanya
berada di tangan BPH aja atau kadif-kadifnya aja gitu ya. Tapi UKM ini bisa berjalan dengan kerjasama dan komitmen bersama semua anggota, gitu ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya kan hanya anggota di sini, sehingga ketika tidak dicantumkan gitu di acara kegiatan itu jangan terus merasa bahwa kalian tidak dibutuhkan gitu ya. Kegiatan kita ini nantinya selama 1 tahun kepengurusan ini akan banyak sekali gitu. Nah, ketika nantinya kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita rumuskan di sini, maka jangan ada di tengah-tengah jalan nantinya apa keinginan untuk ya sudahlah tidak usah melanjutkan lagi gitu ya. Nah, harus saling mengingatkan gitu ya, karena kegiatan itu sudah pasti nanti dalam prosesnya adik-adik akan menghadapi 1 2 permasalahan atau akan menghadapi 1 2 perbedaan pendapat gitu. Nah, namun itu adalah suatu cara untuk adik-adik bisa membawa UKM ini untuk lebih baik lagi. Jadi jangan sampai ada selisih pendapat atau selisih paham ini nantinya menjadi perpecahan. Itu ya, harapan saya adalah adik-adik di sini menjadi satu, berkomitmen bersama dan semuanya berhak untuk berkomunikasi dengan saya. Gitu ya, bukan hanya ketuanya saja atau BPH-nya saja tidak, tapi semuanya berhak berkomunikasi dengan saya. Jadi jika ada sesuatu yang tidak tepat atau adik-adik merasa bahwa ini tidak nyaman ketika tetap dijalankan di dalam sebuah organisasi, terutama di UKM Hero ini, maka silakan disampaikan. Gitu ya, saya rasa juga adik-adik semuanya juga sudah pernah berkomunikasi dengan saya dan harus diingat kunci kunci keberhasilan, kunci kelancaran suatu kegiatan itu adalah komunikasi. Jadi harus dijaga komunikasinya. Jangan selalu berpikir bahwa orang lain akan mengerti kita, gitu, ya. Jadi apa yang dirasakan itu harus disampaikan, gitu. Jangan sampai berpikir harusnya kamu tahu dong apa yang saya rasakan. Bukan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, silahkan dikomunikasikan. Karena sekali aja teman-teman itu nantinya komunikasinya tidak baik, maka itu akan terbawa seterusnya. Gitu. Dan untuk menjaga itu, maka jangan ada gap senior junior terus kemudian masalah komunikasi terutama semuanya harus bisa disampaikan dengan baik gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena nanti saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, kemudian juga teman-teman bisa mencapai suatu kesepakatan. Karena ini kita masih merumuskan, jika nanti dirasa dalam proses diskusi ada kegiatan yang teman-teman merasa kegiatan itu tidak dibutuhkan atau merasa bahwa kegiatan itu tidak memiliki impact yang besar terhadap UKM, maka kegiatan itu boleh diubah gitu ya. Kita masih boleh mengubahnya. Gitu nanti bagaimana hasilnya bisa didiskusikan lagi dengan saya. Kemudian nanti kita rumuskan kembali solusinya apa gitu ya. Jadi kegiatan hari ini bukan kegiatan formalitas, bukan kegiatan menyampaikan program kerja yang sudah disusun, tapi kegiatan hari ini adalah kegiatan diskusi, gitu ya. Jadi nanti apa yang disampaikan di dalam kegiatan hari ini, teman-teman turut ambil andil di dalamnya, gitu. Jadi ketika semua sudah sepakat, maka semua udah komitmen. Jadi kalau misalnya dirasa itu memang kurang tepat, silahkan nanti disampaikan. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tadi diminta untuk membuka kegiatan enggak ya? Siapa dia misinya ya? Haris, ya. Haristia ya. Saya juga di membuka kegiatan tidak ini? Halo? Iya, iya Ibu, bisa membuka kegiatan. Ini saya diarahkan apa tidak ini kok? Ragu banget Haris ya. Oke. Karena saya juga diminta untuk membuka kegiatan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Musyawarah Besar ADART UKM Hero 2025 Sabtu 1 Februari 2025 pada pukul 9.15 saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Citra.
Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada para hadirin dimohon untuk menyalakan fitur kamera. Sesi dokumentasi kali ini akan saya pimpin untuk slide pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Untuk slide kedua, dalam hitungan 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan agenda oleh Presidium sementara, dilanjutkan sidang pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2024-2025. Kepada Saudari Nabila Syafia, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatannya Karistia selaku MC Musyawarah Besar. Perkenalkan nama saya Nabila Safia selaku Presidium Sementara Musyawarah Besar UKM Hero tahun 2025. Di sini saya akan membacakan tata tertib Musyawarah Besar UKM Hero tahun 2025. 1. Peserta diharapkan hadir dalam waiting room Zoom 15 menit sebelum musyawarah besar dimulai. 2. Peserta diharapkan memakai baju yang sopan dan rapi. 3. Peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian hingga akhir acara. 4. Peserta 4. Kegiatan musyawarah besar dapat dimulai ketika 2/3 quorum terpenuhi. 5. Peserta diharapkan mengaktifkan kamera selama kegiatan musyawarah besar berlangsung. 6. Peserta diharapkan mematikan suara atau mute apabila tidak memiliki kepentingan. 7. Peserta dapat menggunakan fitur raise hand apabila mengajukan opsi. 8. Peserta diharapkan tidak meninggalkan kegiatan musyawarah besar tanpa izin. 9. Peserta wajib mentaati tata tertib yang telah ditetapkan. Jember, 1 Februari 2025. Presidium sementara mengetahui. Agenda selanjutnya adalah penentuan presidium tetap. Saya tawarkan kepada forum, apakah ada yang mengajukan diri menjadi presidium 1? Baik, Saudari Andini Dwitia menawarkan diri menjadi presidium 1. Apakah disepakati? Sepakat. Baik, Saudari Andini Dwitia selaku presidium 1 disepakati. Saya tawarkan kepada forum, adakah yang ingin mengajukan menjadi presidium 2?
Baik, Saudari Ananda Putri mengajukan diri menjadi Presidium 2, apakah disepakati? Baik, Saudari Ananda Putri Ar-Rohimah menjadi Presidium 2 disepakati. Selanjutnya saya tawarkan kepada forum, apakah ada yang ingin mengajukan menjadi Presidium 3? Baik, Saudari Gerni Stefani mengajukan diri menjadi Presidium 3, apakah disepakati? Baik, Saudari Gernis menjadi Presidium 3 disepakati. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim tepat pada pukul 9.22 tanggal 1 Februari 2025, palu sidang saya berikan kepada Presidium tetap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tepat pada pukul 9.24 tanggal 1 Februari tahun 2025, palu sidang saya ambil alih. Baik, kita akan masuk ke sidang dengan pembahasan anggaran dasar anggaran rumah tangga UKM Hero. Dengan mengucapkan bismillah, sidang pembahasan anggaran dasar UKM Hero pada tahun 2025 dibuka. Sebelum membahas mengenai anggaran dasar, saya tanyakan kepada forum, apakah ada usulan terkait teknik sidang, apakah dibaca per bab, per pasal, atau per ayat. Baik, Saudari Nabila Safia, dipersilahkan. Interupsi Presidium, pengajuan opsi untuk musyawarah ADART dibacakan per bab. Apakah usulan dari Saudari Nabila Safia dapat disepakati? Baik, anggaran dasar, muka 5.
Saat ini Indonesia dihadapkan pada beban ganda penyakit. Penyakit menular masih menjadi masalah yang belum bisa disingkirkan. Dan penyakit tidak menular semakin meningkat. Masalah penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan, terutama penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan. Selain mengancam keselamatan diri sendiri, penyakit menular juga dapat mengancam keselamatan orang lain. Salah satu penyakit menular yang perlu diperhatikan adalah penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Penyakit HIV/AIDS, Human Immunodeficiency Virus atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan salah satu jenis penyakit menular yang erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Penyakit HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia, karena sampai saat ini masih belum ditemukan obatnya. Epidemi HIV/AIDS di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan dari low level epidemic menjadi concentrated level epidemic. Terbukti dari hasil survei pada subpopulasi tertentu, menunjukkan prevalensi HIV di beberapa provinsi telah melebihi 5%. Secara konsisten, berdasarkan fakta tersebut, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif. Upaya pencegahan meliputi 4 tingkatan, yakni pencegahan primordial, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengusulkan terbentuknya unit kegiatan mahasiswa Komunitas Mahasiswa Peduli HIV/AIDS atau UKM Komplits di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember karena adanya kepedulian, kemampuan, dan kemauan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember untuk mencegah dan menanggulangi penularan HIV/AIDS khususnya di wilayah Jember. Seiring dengan pelaksanaan kegiatan UKM Komplits sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, monitoring dan evaluasi terus dilakukan untuk menilai efektivitas dari pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh UKM. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang selama ini telah dilakukan, diperoleh hasil perlunya pengkajian kembali terkait dengan fokus kegiatan yang ingin dicapai dari UKM ini. Kegiatan yang dilakukan oleh UKM Komplits dirasa belum cukup menaungi ruang gerak dari UKM sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi serta peninjauan dan pengkajian ulang terhadap kegiatan UKM Komplits, maka atas dasar perluasan cakupan UKM Komplits Fakultas Kesehatan Masyarakat berubah nama menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Health and Reproductive Education Organization yang kemudian disingkat menjadi UKM Hero. Bab 1. Nama, waktu, dan tempat. Pasal 1. Organisasi ini bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Health and Reproductive Education Organization Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan UKM Hero FKM UNEDS. Pasal 2. Waktu. 1. UKM Komplits FKM UNEDS didirikan pada tanggal 23 Maret 2010 di FKM UNEDS. 2. UKM Komplits FKM UNEDS disahkan pada tanggal 14 November 2011 dan diresmikan dengan Surat Keputusan Dekan FKM UNEDS nomor 2765-H-2011-KM-03-2011 tentang pengesahan komunitas mahasiswa peduli HIV/AIDS menjadi unit kegiatan mahasiswa FKM UNEDS pada tanggal 28 November 2011. 3. Berdasarkan keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat menetapkan perubahan nama UKM Komplits menjadi UKM Hero Health and Reproductive Education Organization yang diresmikan dengan Surat Keputusan Dekan FKM UNEDS nomor 48-UN-25.1.12-KM-2024. Pasal 3. Tempat. UKM Hero FKM UNEDS bertempat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Apakah bab 1 disepakati? Bab 2. Dasar, landasan, dan asas. Pasal 4. Dasar. UKM Hero FKM UNEDS berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5. Landasan.
UKM Hero FKM UNED berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi dan Undang-Undang IMAKISMA FKM UNED. Pasal 6. Asas. UKM Hero FKM UNED berasaskan kepedulian dan kekeluargaan. Apakah bab 2 disepakati? Bab 3. Status, bentuk, peran, dan sifat. Pasal 7. Status. UKM Hero FKM UNED berstatus independen sebagai bagian dari Ikatan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FKM UNED yang berada di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember atau BEM FKM UNED. Pasal 8. Bentuk. UKM Hero FKM UNED berbentuk unit kegiatan mahasiswa. Pasal 9. Peran. UKM Hero FKM UNED berperan dalam bidang keilmuan, kepedulian sosial, pengabdian, dan pembinaan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi, baik dari segi preventif maupun promotif. Pasal 10. Sifat. UKM Hero FKM UNED bersifat A. Terbuka. UKM Hero FKM UNED bersifat terbuka dalam hal pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi, serta menerima kritik dan saran dari luar organisasi Hero FKM UNED untuk kemajuan organisasi. B. Tertutup. UKM Hero FKM UNED bersifat tertutup dalam hal mengatur kewenangan organisasi, baik secara struktural maupun fungsional yang bersifat intern. Apakah bab 3 disepakati? Interupsi Presidium. Baik, kepada Saudari Cesaria Amanda, dipersilakan. Baik, saya ingin mengajukan opsi baik pasal 10 bagian B yang tertutup. UKM Hero FKM UNED bersifat tertutup dalam hal mengatur kewenangan organisasi, baik secara struktural maupun fungsional yang bersifat intern, diganti menjadi UKM Hero FKM UNED bersifat tertutup dalam hal mengatur kewenangan organisasi, baik secara struktural maupun fungsional yang bersifat internal. Baik, apakah usulan dari Saudari Cesaria Amanda dapat disepakati? Baik, saya bacakan kembali untuk opsi perubahan dari bab 5, pasal 10. Dari yang sebelumnya, UKM Hero FKM UNED bersifat tertutup dalam hal mengatur kewenangan organisasi, baik secara struktural maupun fungsional yang bersifat inter, berubah menjadi UKM Hero FKM UNED bersifat tertutup dalam hal mengatur kewenangan organisasi, baik secara struktural maupun fungsional yang bersifat internal. Bab 4. Visi dan Misi. Pasal 11. Visi. Meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi, baik dari segi preventif maupun promotif. Pasal 12. Misi. A. Memberikan informasi melalui pendidikan, pelatihan, dan konseling kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi kepada masyarakat. B. Menjalin dan meningkatkan kemitraan dengan institusi atau pihak eksternal dalam upaya pencegahan penyakit menular seksual. C. Meningkatkan partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan, baik dari segi preventif maupun promotif, terkait kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi. D. Meningkatkan kualitas sumber daya UKM Hero FKM UNED. Apakah bab 4 disepakati? Bab 5. Tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Pasal 13. Tujuan. UKM Hero FKM UNED bertujuan menciptakan insan akademis yang bermoral, berkepedulian sosial tinggi,
inovatif, kreatif, solutif, dan bertanggung jawab serta melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan Undang-Undang Dasar IMA-Kesma FKM UNED secara benar sebagai salah satu peran aktif mahasiswa dalam mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 14. Tugas pokok. Tugas pokok UKM Hero FKM UNED adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar IMA-Kesma FKM UNED berupa garis besar program kerja atau GBPK yang telah disetujui oleh Wakil Dekan 3 dan Ketua BEM FKM UNED melalui rapat program kerja. Pasal 15. Fungsi. UKM Hero FKM UNED berfungsi sebagai wadah peningkatan dan pengembangan potensi mahasiswa dalam wujud kepedulian terhadap masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UKM Hero. Apakah bab 5 disepakati? Bab 6. Keanggotaan. Pasal 16. Keanggotaan. 1. Pengurus dan anggota UKM Hero FKM UNED terdiri dari mahasiswa aktif FKM UNED yang telah resmi dinyatakan sebagai pengurus dan anggota melalui program pendidikan dan pelatihan. 2. Anggota UKM Hero FKM UNED yang terdaftar dalam struktur organisasi telah disetujui oleh Surat Keputusan Ketua Umum UKM Hero FKM UNED. 3. Syarat dan hal lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga UKM Hero FKM UNED. Apakah bab 6 disepakati? Bab 7. Kepengurusan. Pasal 17. Kepengurusan. 1. Kepengurusan UKM Hero FKM UNED sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kepala hubungan masyarakat, divisi komunikasi informasi dan edukasi, divisi penelitian dan pengembangan, divisi sosial and care, divisi konseling, dan divisi pengembangan sumber daya manusia atau PSDM. 2. Masa kepengurusan UKM Hero FKM UNED ditetapkan selama 1 periode sesuai Surat Keputusan Dekan FKM UNED. 3. 1 periode kepengurusan adalah selama 1 tahun. Pasal 18. Susunan kepengurusan. Susunan kepengurusan UKM Hero FKM UNED. 1. Pengurus inti terdiri dari A. Ketua Umum, B. Wakil Ketua Umum, C. Sekretaris Umum, D. Wakil Sekretaris Umum, E. Bendahara Umum, F. Wakil Bendahara Umum, G. Kepala Hubungan Masyarakat. 2. Pengurus lengkap terdiri dari pengurus inti ditambah A. Divisi Komunikasi Informasi dan Edukasi atau KIE, terdiri dari Ketua Divisi dan Staf. B. Divisi Penelitian dan Pengembangan atau Litbang terdiri dari Ketua Divisi dan Staf. C. Divisi Sosial and Care atau Sosker terdiri dari Ketua Divisi dan Staf. D. Divisi Konseling terdiri dari Ketua Divisi dan Staf. E. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM terdiri dari Ketua Divisi dan Staf. Pasal 19. Pemilihan kepengurusan. Pemilihan kepengurusan UKM Hero FKM UNED dilakukan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum masa kepengurusan UKM Hero FKM UNED periode sebelumnya berakhir. Apakah bab 7 disepakati? Interupsi Presidium. Baik, silakan Saudari Jasmine Yuma, dipersilahkan. Saya ingin mengajukan opsi untuk pasal 18 yang susunan kepengurusan diganti menjadi susunan kepengurusan huruf K-nya menjadi kapital. Terima kasih. Baik, apakah usulan dari Saudari Jasmine dapat disepakati? Baik, silakan Saudari Nabila Safia. Interupsi Presidium, pengajuan opsi penambahan pada pasal 18
terkait pengurus inti yang terdiri dari A. Ketua Umum, B. Wakil Ketua Umum, C. Sekretaris Umum, D. Wakil Sekretaris Umum, E. Bendahara Umum, F. Wakil Bendahara Umum, G. Kepala Hubungan Masyarakat. Pengajuan opsi penambahan pada poin H, yaitu Wakil Kepala Hubungan Masyarakat. Baik, apakah usulan dari Saudari Nabila Safia dapat disepakati? Baik, saya bacakan kembali untuk opsi perubahan dari bab 7 pasal 18. Susunan kepengurusan dirubah menjadi susunan kepengurusan dengan huruf K kapital. Lalu, pada pasal 18, poin H ditambahkan susunan kepengurusan UKM Hero FKM UNED, pengurus inti terdiri dari H Wakil Humas. Apakah opsi dapat disepakati? Bab 8. Badan Pelengkap Organisasi. Pasal 20. Badan Pelengkap Organisasi. Badan Pelengkap Organisasi terdiri dari rapat anggota tahunan atau RAT, serta Dewan Pembina dan Penasihat atau DPP. Apakah bab 8 dapat disepakati? Bab 9. Musyawarah. Pasal 21. Musyawarah. Musyawarah dan rapat kepengurusan terdiri dari musyawarah antar sesama pengurus, anggota, dan pembina UKM Hero FKM UNED. Apakah bab 9 dapat disepakati? Bab 10. Keuangan. Pasal 22. Keuangan. Keuangan UKM Hero FKM UNED adalah keseluruhan dana yang diperoleh dari UKM, IMAKESMA FKM UNED, fakultas, dan universitas, serta sumber lain yang sifatnya tidak mengikat, halal, dan tidak bertentangan dengan ADART. Apakah bab 10 dapat disepakati? Bab 11. Perubahan Anggaran Dasar. Pasal 23. Perubahan Anggaran Dasar. Anggaran dasar UKM Hero FKM UNED dapat diubah dan ditinjau kembali melalui musyawarah bersama atau rapat anggota tahunan atau RAT sesuai dengan ADART sebelumnya pada pembahasan ART di pasal 8 ayat 3, di mana di situ tertulis rapat sidang ADART. Selanjutnya, pada ART bab 5 pasal 11, tugas dan wewenang rapat sidang ADART, yaitu membahas dan menetapkan ADART. Maka, RAT diganti dengan rapat sidang ADART. Apakah bab 11 dapat disepakati? Bab 12. Aturan tambahan. Pasal 24. Aturan tambahan. Segala hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan yang lain. Apakah bab 12 dapat disepakati?
Bab 13, Penutup. Pasal 25, Penutup. Anggaran dasar ditetapkan di FKM UNED pada tanggal 1 Februari tahun 2025 akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila terjadi kekeliruan di dalamnya. Apakah bab 13 dapat disepakati? Jember, 1 Februari 2025. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan sidang anggaran rumah tangga, unit kegiatan mahasiswa, Health and Reproductive Education Organization. Bab 1. Struktur dan wewenang. Pasal 1. Struktur. 1. Struktur organisasi UKM Hero FKM UNED adalah orang per orang yang menempati posisi struktural UKM Hero FKM UNED. 2. Struktur organisasi UKM Hero FKM UNED meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kepala hubungan masyarakat, divisi komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, divisi penelitian dan pengembangan atau Litbang, divisi sosker, divisi konseling, dan divisi pengembangan sumber daya manusia atau PSDM. 3. Pengurus harian organisasi adalah pengurus harian yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKM Hero FKM UNED yang telah tercantum dalam struktur organisasi sesuai periode jabatan yang telah ditetapkan. Pasal 2. Wewenang. 1. Ketua Umum adalah pimpinan tertinggi UKM Hero FKM UNED. A. Bertugas memimpin organisasi dan mewakili UKM Hero FKM UNED di dalam maupun di luar FKM UNED. B. Mengarahkan jalannya organisasi dan tujuan UKM Hero FKM UNED. C. Bertanggung jawab baik fisik maupun moral terhadap seluruh kinerja kepengurusan dan kegiatan. D. Mengordinasikan seluruh kegiatan yang ada di UKM Hero FKM UNED. E. Memikirkan strategi umum terhadap keberlangsungan UKM Hero FKM UNED. F. Mengambil keputusan strategis UKM Hero FKM UNED. G. Memimpin setiap rapat pengurus yang bersifat menyeluruh. H. Menciptakan manajemen yang profesional dan suasana kerja yang sehat dalam jajaran kepengurusan. I. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil ketua, sekretaris umum, bendahara umum, kepala hubungan masyarakat, dan ketua yang memimpin setiap divisi. C. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada pengurus dan anggota UKM Hero FKM UNED tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan program. K. Memberikan motivasi, saran, dan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta. 2. Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum adalah wakil pimpinan tertinggi UKM Hero FKM UNED. A. Bertugas membantu Ketua Umum memimpin organisasi dan mewakili UKM Hero FKM UNED di dalam maupun di luar FKM UNED. B. Membantu Ketua Umum mengarahkan jalannya organisasi dan tujuan UKM Hero FKM UNED. C. Mengordinasi seluruh kegiatan yang ada di UKM Hero FKM UNED ketika Ketua Umum berhalangan hadir. D. Memikirkan strategi umum terhadap keberlangsungan UKM Hero FKM UNED beserta Ketua Umum UKM Hero FKM UNED. E. Memimpin setiap rapat pengurus yang bersifat menyeluruh ketika Ketua Umum berhalangan hadir. 3. Sekretaris Umum adalah koordinator pelaksana seluruh program maupun kegiatan yang dijalankan UKM Hero FKM UNED. A. Penanggung jawab dan pemegang kebijakan administrasi kesekretariatan umum UKM Hero FKM UNED. B. Mewakili Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum UKM Hero FKM UNED ketika berhalangan hadir dalam suatu kegiatan. C. Membantu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum UKM Hero FKM UNED dalam mengkoordinasikan dan menginventarisir kegiatan-kegiatan UKM Hero FKM UNED. D. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun. E. Berkoordinasi dengan seluruh sekretaris kegiatan. F. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum UKM Hero FKM UNED. 4. Wakil Sekretaris Umum adalah wakil koordinator pelaksana seluruh program maupun kegiatan yang dijalankan UKM Hero FKM UNED. A. Mewakili, membantu, dan mendampingi Sekretaris Umum dalam melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah diamanatkan sesuai dengan sidang ADART yang telah ditetapkan. 5. Bendahara Umum adalah seorang yang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengelola keuangan UKM Hero FKM UNED. A. Membuat anggaran biaya pada setiap kegiatan dalam satu periode kepengurusan. B. Mengatur keuangan organisasi. C. Mencatat setiap transaksi keuangan baik transaksi masuk maupun keluar. D.
membuat laporan keuangan akhir tahun. E. Berkoordinasi dengan seluruh bendahara kegiatan. F. Bertanggung jawab pada Ketua Umum UKM Hero FKM UNED. 6. Wakil Bendahara Umum adalah seorang yang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengelola keuangan UKM Hero FKM UNED. A. Mewakili, membantu, dan mendampingi Bendahara Umum dalam melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah diamanatkan sesuai dengan sidang ADART yang telah ditetapkan. 7. Kepala Hubungan Masyarakat adalah dua orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam menjalin dan meningkatkan kemitraan dengan pihak eksternal. A. Melakukan koordinasi dengan Ketua Umum dalam melaksanakan tugas. B. Menjalin dan meningkatkan kemitraan dengan pihak eksternal maupun institusi atau pemerintahan untuk Kepala Hubungan Masyarakat 1. C. Menjalin dan meningkatkan kemitraan dengan pihak eksternal berupa komunitas dan media partner untuk Kepala Hubungan Masyarakat 2. 8. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum UKM Hero FKM UNED, Divisi Komunikasi Informasi Edukasi atau KIE adalah orang per orang yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menyusun, melaksanakan, serta mengelola program yang terkait dengan komunikasi, informasi, edukasi. A. Melakukan komunikasi interaktif terkait kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi. B. Meneruskan dan menyebarluaskan informasi-informasi terkait kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi yang bersifat edukatif. C. Mengembangkan program-program kerja dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi baik internal maupun eksternal. D. Membuat dan mengembangkan media promosi kesehatan terkait kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi. E. Berkoordinasi dengan divisi yang lain guna kelancaran divisi KIE. 9. Bertanggung jawab terhadap Ketua Umum UKM Hero FKM UNED, Divisi Penelitian dan Pengembangan atau Litbang adalah orang per orang yang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengelola dan melaksanakan penelitian dan pengembangan program yang telah ditetapkan. A. Mencari dan mengkaji dan menyebarluaskan segala informasi terkait kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan program. B. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian terkait isu-isu kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi. C. Berkoordinasi dengan divisi lain guna kelancaran divisi Litbang. 10. Bertanggung jawab terhadap Ketua Umum UKM Hero FKM UNED, Divisi Sosker adalah orang per orang yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan dan mengembangkan dana usaha terkait dengan kegiatan program yang telah ditetapkan. A. Mencatat sumber dana yang akan ditujukan untuk kebutuhan UKM Hero FKM UNED. B. Mengusahakan atau menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dana dengan berbagai usaha yang halal. C. Berkoordinasi dengan bendahara umum mengenai pemasukan dari pengumpulan dana dengan berbagai usaha yang halal. D. Melakukan pengadaan atribut berupa pakaian dinas harian, lencana, dan kartu tanda anggota UKM Hero FKM UNED. E. Berkoordinasi dengan divisi lain guna kelancaran divisi Sosker. F. Bekerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka mengembangkan dana usaha UKM Hero FKM UNED. 11. Bertanggung jawab terhadap Ketua Umum UKM Hero FKM UNED. Divisi konseling adalah orang per orang yang memiliki tugas dan kewenangan atau wewenang dalam mengelola dan melaksanakan fungsi divisi konseling. A. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan konseling seperti pelatihan konselor dan capacity building. B. Menjaga kerahasiaan klien UKM Hero FKM UNED. C. Bersedia menjadi konselor apabila dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. D. Berkoordinasi dengan divisi lain guna kelancaran divisi konseling. E. Bertanggung jawab terhadap Ketua Umum UKM Hero FKM UNED. 12. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tugas dan wewenang. A. Membuat, memonitoring, dan menerapkan strategi kaderisasi dalam organisasi. B. Menjaga kondusivitas organisasi demi kelancaran berjalannya program kerja organisasi. C. Meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan antar anggota. D. Melakukan kolaborasi dengan lembaga di tingkat fakultas dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Apakah bab 1 dapat disepakati? Baik, Saudari Naswa Absiah, dipersilahkan. Terima kasih Presidium atas kesempatannya.
Saya ingin mengusulkan untuk adanya perubahan bab 1, pasal 2 nomor 1, bagian D, mengkoordinasi seluruh kegiatan yang ada di UKM Hero FKM UNED menjadi mengoordinasi seluruh kegiatan yang ada di UKM Hero FKM UNED. Baik, terima kasih Saudari Nazwa. Yang selanjutnya silakan Saudari Lutfiatul Habibah, dipersilakan. Baik, instruksi Presidium, saya izin mengajukan opsi untuk pasal 2 nomor 8 pada poin C terkait mengembangkan program-program kerja dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi baik internal maupun eksternal, diganti menjadi mengembangkan program-program kerja dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi baik internal maupun eksternal, di mana terdapat pembenaran pada kata program yang harusnya menjadi program. Baik, terima kasih Saudari Lutfia. Apakah usulan dari Saudari Nazwa dan Saudari Lutfia dapat disepakati? Baik, saya bacakan kembali untuk opsi perubahan dari bab 1, pasal 2, bagian C, mengkoordinasi seluruh kegiatan yang ada di UKM Hero FKM UNED ketika Ketua Umum berhalangan hadir, diubah menjadi mengkoordinasi seluruh kegiatan yang ada di UKM Hero FKM UNED ketika Ketua Umum berhalangan hadir. Yang selanjutnya, pada pasal 2, nomor 8, bagian C, mengembangkan program-program kerja dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi, baik internal maupun eksternal, diubah menjadi mengembangkan program kerja dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan dan pendidikan terkait reproduksi, baik internal maupun eksternal. Bab 2. Dewan Pembina dan Penasihat. Pasal 3. Dewan Pembina dan Penasihat. Dewan Pembina dan Penasihat atau DPP yang direkomendasikan dalam RAT terdiri dari Wakil Dekan 3 FKM UNED, dosen pembina, dan pengurus demisioner UKM Hero FKM UNED. Pasal 4. Tugas dan Wewenang. Tugas dan Wewenang Dewan Pembina dan Penasihat. 1. Melakukan pembinaan bagi kemajuan UKM Hero FKM UNED. 2. Memberikan nasihat kepada pengurus harian langsung atau PHL maupun Dewan Pembina langsung atau DPL baik diminta maupun tidak. 3. Senantiasa melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program kerja dan integrasi UKM Hero FKM UNED. Apakah bab 2 dapat disepakati? Baik, saya tanyakan kembali, apakah bab 2 disepakati? Bab 3. Persyaratan anggota. Pasal 5. Persyaratan anggota. Syarat untuk menjadi anggota struktural UKM Hero FKM UNED meliputi 1. Mahasiswa aktif maksimal semester 7 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 2. Memiliki komitmen kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap HIV/AIDS. 3.
mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta mengikrarkan sumpah anggota yang dipimpin oleh pembina atau Ketua Umum UKM Hero FKM UNES. 4. Berbagai ketentuan yang belum termuat akan ditetapkan kemudian. 5. Anggota tidak aktif UKM Hero FKM UNES adalah anggota yang tergabung dalam Badan Perwakilan Mahasiswa FKM UNES. Apakah bab 3 dapat disepakati? Bab 4. Hak dan kewajiban anggota. Pasal 6. H. 1. Mengikuti kegiatan UKM Hero FKM UNED sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 2. Memperoleh perlakuan yang sama dalam UKM Hero FKM UNED. 3. Bersuara dan berpendapat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang dihadapi organisasi. 4. Memilih dan dipilih dalam pemilihan ketua umum di RAT. 5. Mendapatkan piagam penghargaan dari FKM UNED dan pengakuan resmi sebagai pengurus yang tercantum dalam SK Dekan FKM UNED. 6. Mendapatkan piagam penghargaan dari UKM Hero FKM UNED dan pengakuan resmi sebagai anggota yang tercantum dalam SK Ketua Umum UKM Hero FKM UNED. Pasal 7. Kewajiban. 1. Menjunjung tinggi dan menaati segala ketentuan ADART serta peraturan lain yang berlaku di UKM Hero FKM UNED. 2. Berperan aktif dalam menjalankan kegiatan maupun program kerja UKM Hero FKM UNED. 3. Menjaga dan memelihara nama baik UKM Hero FKM UNED. 4. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah anggota. Apakah bab 4 dapat disepakati? Baik, saya tanyakan kembali, apakah bab 4 dapat disepakati? Bab 5. Rapat UKM Hero FKM UNED. Pasal 8. Rapat UKM Hero FKM UNED. Rapat UKM Hero FKM UNED terdiri dari 1. Rapat anggota tahunan atau RAT, 2. Rapat luar biasa atau RLB, 3. Rapat sidang ADART, 4. Rapat koordinasi. Pasal 9. Rapat anggota tahunan. 1. RAT atau Rapat Anggota Tahunan merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam UKM Hero FKM UNED dan dilaksanakan 1 kali dalam 1 periode. 2. Tugas dan wewenang. A. Mengevaluasi untuk kemudian menerima atau menolak RBJ Ketum dan PHU. B. Pemilihan Ketua Umum dihadiri oleh seluruh anggota UKM Hero FKM UNED dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum masa kepengurusan UKM Hero FKM UNED periode sebelumnya berakhir. 2. Tugas dan wewenang pemilihan ketua umum adalah memilih dan menetapkan ketua umum untuk periode berikutnya. Pasal 10. Rapat luar biasa. 1. RLB atau rapat luar biasa adalah rapat anggota yang diadakan dalam keadaan tertentu demi menyelamatkan organisasi dengan persetujuan lebih dari 2/3 pengurus harian organisasi atau PHU. 2. Tugas dan wewenang RLB adalah menetapkan kebijakan-kebijakan solusi atas permasalahan yang terjadi untuk menyelamatkan organisasi. Pasal 11. Rapat sidang ADART. 1. Rapat sidang ADART adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota UKM Hero FKM UNED dan dilaksanakan 1 kali dalam 1 periode guna membahas ADART UKM Hero FKM UNED. 2. Tugas dan wewenang rapat sidang ADART yaitu membahas dan menetapkan ADART. Pasal 12. Rapat koordinasi. 1. Rapat koordinasi atau rakor adalah forum koordinasi antara PHU dengan atau tanpa pihak lain yang diadakan 5 kali dalam 1 periode kepengurusan dan atau mempersiapkan pelaksanaan program kerja UKM Hero FKM UNED selama kepengurusan. 2. Tugas dan wewenang. A. Menetapkan program kerja jangka pendek maupun jangka panjang. B. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. C. Membahas hal lain yang dirasa perlu. Apakah bab 5 dapat disepakati?
Baik, silakan Saudari Dian Alia. Opsi Presidium, saya ingin mengajukan opsi untuk bab 5 pasal 11 yang berisi rapat sidang ADART, saya diganti menjadi rapat sidang ADA. Silakan Saudari Tansasai. Baik, interupsi Presidium. Di sini saya ingin mengajukan opsi pada pasal 11 nomor 1 yang berisi rapat sidang ADART adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota UKM Hero FKM UNED dan dilaksanakan satu kali dalam satu periode guna membahas ADART UKM Hero FKM UNED 2000 FKM UNED. Pada kata dilaksanakan dirubah menjadi dilaksanakan. Baik, apakah usulan dari Saudari Tansasai dan juga Dian Alia dapat disepakati? Baik, saya bacakan kembali untuk opsi perubahan dari bab 5 pasal 11 rapat sidang ADART diubah menjadi rapat sidang ADART. Lalu, pasal 11 nomor 1, rapat sidang ADART adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota UKM Hero FKM UNED dan dilaksanakan satu kali dalam satu periode guna membahas ADART UKM Hero FKM UNED, dirubah menjadi rapat sidang ADART adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota UKM Hero FKM UNED dan dilaksanakan satu kali dalam satu periode guna membahas ADART UKM Hero FKM UNED. Bab 6. Quorum. Pasal 13. Quorum. 1. Rapat anggota tahunan atau RAT dinyatakan sah apabila dihadiri 3/4 jumlah seluruh pengurus dan anggota UKM Hero FKM UNED dalam periode kepengurusan tertentu. 2. Rapat luar biasa atau RLB dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 jumlah anggota. 3. Rakor dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah pengurus. 4. Apabila poin ke-1, 2, dan 3 tidak tercapai, maka rapat ditunda 2 kali 15 menit. 5. Apabila poin ke-4 tidak tercapai, maka rapat ditunda 2 kali 5 menit untuk kemudian dianggap sah. Baik, Saudari Dea Nurhaini, dipersilahkan. Interupsi Presidium, saya ingin mengajukan opsi untuk pasal 13 pada nomor 5 yang berisi apabila poin ke-4 tidak tercapai, maka rapat ditunda 2 kali 5 menit untuk kemudian dianggap sah. Diganti menjadi rapat dimulai ketika 2/3 quorum terpenuhi. Baik, terima kasih Saudari Dea. Apakah usulan dari Saudari Dea dapat disepakati? Baik, saya tanyakan kembali. Apakah usulan dari Saudari Dea dapat disepakati? Baik, silakan Saudari Nabila. Baik, terima kasih kesempatannya Presidium. Interupsi pengajuan opsi menanggapi pengajuan opsi dari Saudari Dea, yaitu rapat dimulai ketika 2/3 quorum terpenuhi bisa dijadikan poin ke-6 saja. Baik, apakah usulan dari Saudari Nabila dapat disepakati? Baik, silakan Saudari Rahma Artisa.
Izin interupsi Pres pada rapat koordinasi. Baik, saya tanyakan kembali, apakah usulan dari Saudari Dea dan Saudari Nabila dapat disepakati? Baik, saya bacakan kembali untuk opsi perubahan dari bab 6 pasal 13, yaitu nomor 5, apabila poin keempat tidak tercapai, maka rapat ditunda 2 kali 5 menit untuk kemudian dianggap sah, dirubah menjadi rapat dimulai ketika 2/3 quorum terpenuhi, dan ditambahkan pada poin ke-6. Bab 7. Pemberhentian keanggotaan. Pasal 14. Pemberhentian keanggotaan. 1. Pemberhentian keanggotaan dikarenakan meninggal dunia atas permintaan sendiri dan atau diberhentikan melalui pemberitahuan dan pencabutan status keanggotaan sesuai dengan persetujuan Ketua Umum dan diketahui oleh pembina UKM Hero FKM UNEJ. 2. Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya tertulis kepada PHO sekurang-kurangnya 1 bulan sebelumnya dan diketahui oleh PHO. 3. Pemberhentian keanggotaan dilakukan setelah melalui mekanisme A. Teguran secara lisan, B. Peringatan melalui surat peringatan melebihi 3 kali, C. Pemberhentian dan pencabutan status keanggotaan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bersangkutan, D. Publikasi pemberhentian anggota melalui media sosial dengan kesepakatan dua belah pihak. 4. Pemberhentian dilakukan karena perbuatan sebagai berikut. A. Bertindak bertentangan atau mencemarkan nama baik UKM Hero FKM UNEJ. B. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota UKM Hero FKM UNEJ sesuai instruksi dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Apakah bab 7 dapat disepakati? Baik, silakan Saudari Nabila Safia. Instruksi Presidium pengajuan opsi pada pasal 14 tentang pemberhentian keanggotaan, poin nomor 4, penambahan opsi C yaitu tidak melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, serta tidak mengikuti kegiatan yang diadakan UKM Hero maksimal 2 kali absen dengan alasan yang tidak bisa ditoleransi dan sudah diperingatkan oleh Ketua Divisi. Untuk absensi yang ketiga, maka akan menghadap Ketua Umum dan Pembina untuk mengurus surat pengeluaran keanggotaan UKM Hero, seperti yang sudah disepakati oleh Pembina dan Ketua Umum. Baik, apakah usulan dari Saudari Nabila Safia dapat disepakati? Baik, saya bacakan kembali untuk opsi perubahan dari bab 7 pasal 14, nomor 4, bagian C, ditambahkan tidak melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, serta tidak mengikuti kegiatan yang diadakan UKM Hero maksimal 2 absensi dengan alasan yang tidak dapat ditoleransi dan sudah diperingatkan oleh Ketua Divisi. Untuk absen yang ketiga, maka akan menghadap Ketua Umum dan Pembina untuk mengurus surat pengeluaran keanggotaan UKM Hero seperti yang telah disepakati Pembina dan Ketua Umum. Bab 8.
Kriteria calon ketua umum dan calon wakil ketua umum. Pasal 15. Kriteria calon ketua umum dan calon wakil ketua umum. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Merupakan anggota IMA-KESMA FKM UNED. 3. Sehat secara fisik, jasmani, dan rohani. 4. Telah terdaftar sebagai anggota UKM Hero FKM UNED. 5. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus inti atau BPH di Ormawa FKM UNED dan pengurus BPM FKM UNED. 6. Tidak sedang menjalani cuti dan sanksi akademis secara formal dan pelanggaran yang bersifat akademik di lingkungan FKM UNED. 7. Telah mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pengurus dan atau anggota UKM Hero FKM UNED. Apakah bab 8 dapat disepakati? Saya tanyakan kembali, apakah bab 8 dapat disepakati? Bab 9. Perubahan ART. Pasal 16. Perubahan ART. Perubahan ART hanya dapat dilakukan dalam rapat sidang ADART. Apakah bab 9 dapat disepakati? Bab 10. Penutup. Pasal 17. Penutup. 1. Anggaran rumah tangga atau ART ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar atau AD. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga atau ART ini akan diatur kemudian hari dalam peraturan lain yang tidak bertentangan dengan AD-ART. 3. Setiap anggota UKM Hero FKM UNED dianggap mengetahui isi AD-ART ini setelah ditetapkan dan diumumkan. 4. Setiap anggota UKM Hero FKM UNED harus menaati AD-ART dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan keanggotaan. 5. Anggaran rumah tangga atau ART ditetapkan di FKM UNED pada tanggal 1 Februari dan akan ditinjau di kemudian hari apabila terjadi kekeliruan di dalamnya. Apakah bab 10 dapat disepakati? Baik, saya tanyakan kembali, apa bab 10 dapat disepakati? Baik, sebelumnya saya tanyakan, apakah semua ketentuan dapat disepakati?
Baik, silakan Saudari Rahma Artisa. Izin interupsi, Pres. Mohon maaf, apakah bisa digeser ke atas kembali? Di bagian ke bawah. Stop. Baik, izin interupsi pengajuan opsi pada poin ketiga, pasal 13, untuk rakor diubah menjadi rapat koordinasi dalam kurung rakor. Terima kasih. Baik, apakah usulan dari Saudari Rahma Artisa dapat disepakati? Baik, saya bacakan kembali untuk opsi perubahan dari bab 6, pasal 13, nomor 3, untuk rakor dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari setengah jumlah pengurus, diubah menjadi rapat koordinasi dalam kurung rakor dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari setengah jumlah pengurus. Sebelumnya, saya tanyakan kembali kepada seluruh hadirin, apakah ketentuan yang telah disampaikan dapat disepakati? Jember, 1 Februari 2025. Mengetahui Presidium 1, Andini Dwitia Putri, Presidium 2, Ananda Putri Arohimah, Presidium 3, Garni Stifani. Demikian ketetapan Musyawarah Besar ADART UKM Hero tahun 2025. Dengan ini, Presidium 1 mengetahui. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hadirin yang saya hormati, sidang pemaparan dan pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2024-2025 UKM Hero telah terlampaui. Kepada para hadirin, kami mohon untuk mengisi link presensi yang telah disediakan. Waktu pengisian berlangsung selama 5 menit.
Baik, teman-teman, apakah sudah presensi semua? Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara musyawarah besar dari awal hingga akhir. Semoga keputusan yang telah dibuat dapat bermanfaat bagi kemajuan UKM Hero. Saya, Karistia, selaku pembawa acara, memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.